Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 1 pada mata kuliah Deep Learning jurusan Informatika Universitas Siber Asia. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu ada Kak Fandri Indranata, yang kedua ada Kak Febriadi Santosa, dan saya sendiri Indra Yogi Prasetya, kemudian ada Kak Nabila Basya Zulian. Baik, pertama-tama tujuan utama dari studi ini adalah untuk memprediksi biaya asuransi medis dan mengklasifikasikan risikonya itu tinggi atau rendahnya berdasarkan data yang tersedia. Kemudian data ini penting bagi perusahaan asuransi untuk menentukan premi yang adil dan mengelola risiko secara efektif. Pendekatan yang digunakan meliputi regresi linear untuk prediksi biaya dan regresi logistik untuk klasifikasi risikonya. Nah, adapun dataset yang akan digunakan pada analisis regresi linear dan logistik ini, kami menggunakan dataset yang diambil dari website Kaggle dengan nama dataset Medical Insurance Cost Dataset. Adapun deskripsi datasetnya sebagai berikut, yaitu dengan fitur utama usia, jenis kelamin, body mass index, kemudian jumlah anak dan status merokok, kemudian wilayah dan biaya asuransi. Tujuan analisis ini menggunakan regresi linear untuk memprediksi biaya secara kontinu dan menggunakan regresi logistik untuk mengklasifikasikan risiko tinggi atau rendahnya berdasarkan biaya tertentu. Selanjutnya, untuk metodologi regresi linear dan logistik akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Fandri dan Kak Nabila, dan programnya akan dijelaskan oleh Kak Febriadi. Selanjutnya ada metodologi regresi linear. Yang pertama adalah alasan penggunaan. Alasan penggunaan itu ada biaya asuransi adalah variabel kontinu sehingga cocok untuk model regresi linear. Lalu yang kedua ada model yang digunakan. Model yang digunakan yaitu biaya sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali usia, ditambah beta 2 dikali jenis kelamin, ditambah beta 3 BMI, ditambah beta 4 dikali jumlah anak, ditambah beta 5 dikali merokok, ditambah beta 6 dikali wilayah, ditambah error. Lalu yang ketiga yaitu ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah menemukan hubungan linear antara fitur dan biaya asuransi. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fandri Indranata, NIM 23040 Saya akan mempresentasikan mengenai bagian metodologi regresi logistik dari dataset yang eh, telah kami cari, yaitu mengenai medical cost. Alasan penggunaan dari regresi logistik ini adalah untuk mengklasifikasi resiko dari tinggi atau rendahnya berdasarkan biaya. Variabel targetnya adalah pada resiko tinggi sama dengan satu, yaitu jika biaya di atas threshold tertentu, misalnya median biayanya, dan resikonya rendah yaitu sama dengan nol jika biaya di bawah thresholdnya. Model yang digunakan adalah log buka kurung P dibagi 1 dikurang P tutup kurung, sama dengan alfa ditambah gamma 1 usia ditambah gamma 2 merokok ditambah gamma 3 wilayah ditambah seterusnya. Tujuannya adalah untuk menghitung probabilitas seseorang termasuk ke dalam risiko tinggi atau rendahnya. Oke, saya akan melanjutkan menjelaskan aplikasi yang sudah kita buat di dalam kelompok kami tentang asuransi ya yang sudah kita buat menggunakan Google Colab dengan
Python. Oke, nah di sini sudah terlihat di layar untuk library yang dibutuhkan kita butuh Pandas, NumPy, Matplotlib, sama Seaborn. Lalu kita akan load dataset itu di sini. Nah, di sini kita akan mengupload dataset yang sudah kita download, yaitu file asuransi, lalu kita baca datasetnya. Nah, setelah itu kita eksplorasi data analis. Di situ kita bisa melihat apakah data itu nanti ada missing atau info terus informasi datanya seperti itu. Lalu kita visualisasikan ke dalam tampilan ya. Jadi di situ ada distribusi biaya asuransi, ada kolom biaya, ada kolom frekuensi, terus biaya dan ada box plot biaya asuransi. Lalu setelah itu kita proses datanya, lanjut sampai kita membuat target klasifikasi mahal atau tidak mahal dahulu untuk pengolahan pada regresi linear maupun regresi pada logistik. Nah, untuk regresi linear atau prediksi biayanya seperti ini. Jadi kita tampilkan untuk fitur dan target untuk regresi. Lalu ada standarisasi fitur untuk regresinya. Kita coba untuk memodelkan regresi linear tersebut. Lalu memvisualisasikan hasil regresi linear tersebut. Itu. Setelah itu kita langsung juga coding untuk regresi logistik, yaitu klasifikasi mahal atau tidak. Nah, di sini kita membuat fitur dan target untuk klasifikasi, split data klasifikasinya, standar fitur dan klasifikasi. Kita uji coba model regresi logistik dengan mahal atau tidak, bersama confusion metricnya untuk menentukan apakah itu mahal dan tidak mahal, dan berapa prediksinya untuk keakuratan data tersebut. Oke, kita mulai langsung aja ke dalam tampil yang sudah kita buat, kita run. Pertama kita upload data. Nah, lalu ada eksplorasi data, mengenai informasi dataset, yaitu ada 133 kolom dan 138 baris dan 7 kolom. Nah, setiap kolomnya ada age, sex, BMI, children, smoker, region, and charge. Nah, ini berarti datanya yang diambil hanya 4 data aja untuk ditampilkan. Nah, di sini static description-nya ada count, min, STD min 25%, 50%, 75%, dan maksimal. Informasi tipe datanya itu ada exact, BMI, children, smoker, region, and charge. Ini tipe datanya, ada integer, object, float. Untuk children juga integer, smoker and region itu object, charge itu float. Untuk cek missing value datanya 0 semua. Nah, ini tampilan dari datanya. Untuk distribusi biaya asuransi seperti ini. Dengan misalnya data 10 biaya dengan $10.000, hasilnya sampai sekian, sampai $60.000, frekuensinya hanya semakin sedikit. Ini biaya asuransinya. Nah, ini proporsi mahal dan tidak mahal yang sudah kita buat tadi. Lalu kita ke regresi linearnya. Nah, hasil dari regresi linear ini MI-nya pada kisaran
$4.186,51. Untuk MSE yaitu $33.336.352. RMS-nya $5.799. Dan tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini. Actual charge dengan prediksi. Lalu ini tampilan dengan residual plotnya. Nah, lanjut ke regresi logistik. Keakurasiannya sampai 91%, 91,04%. Nah, di sini ada klasifikasinya mahal tidak mahal. Untuk precision tidak mahal 92%, untuk mahal 90%. Recall-nya pada tidak mahal 90% dan mahalnya 92%. Nah, ini keakurasiannya. Convention methodnya seperti ini. Jadi, kita lanjut. Nah, untuk fitur yang penting di sini pada regresi linear, smoker itu KOF-nya sampai 950 900 9.557. Untuk X dan BMI seperti ini. Untuk regresi logistik seperti ini koefisiennya. Nah, kalau kita buatkan dalam diagram jadi seperti ini. Baik itu regresi linear maupun regresi logistik. Lalu untuk prediksi contoh, hasil prediksi untuk contoh data. Untuk umur 25, BM-nya 22,0, children masih 0, smoker 0, prediksi casnya $1.305. Apakah itu mahal? Tidak. Terus ketika umur 45 dengan BMI badan massa indeksnya 30,5, punya anak 2, apakah dia perokok? Iya. Kemungkinan prediksi di kisaran $3.488. Apakah itu mahal? Ya. Terus hanya 360 dengan BMI-nya 35,2, punya anak 1, apakah dia perokok? Tidak. Maka prediksinya hasilnya $14.888. Apakah itu mahal? Iya. Dan ada probability expensive-nya yang dari 3 data tadi itu sekitar segini. Nah, hasil kesimpulannya adalah, analisanya adalah, pada regresi linear itu model dapat memprediksi biaya dengan error rata-rata kurang lebih sampai $5.799. Yang kedua, model menjelaskan 78,33% variasi dalam data. Jadi di data asuransi yang kita upload itu sudah menjelaskan 78,33% itu sudah masuk ke dalam regresi linear. Untuk regresi logistiknya adalah model dapat mengklasifikasikan dengan keakurasian 91,04% yang sudah kita buktikan tadi. Precision untuk mahal yaitu 90,44%, sedangkan untuk recall untuk mahalnya 91,79%. Nah, faktor penentu biaya mahal atau tidak yaitu adalah pertama smoker. Nah, ini adalah faktor terpenting dalam menentukan biaya. Kedua yaitu pada umur dan BMI atau body massa index yang sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah region. Region ini jika semakin jauh dari pusat akan semakin mahal, tapi ini memiliki pengaruh yang lebih kecil. Nah, dari analisa itu tadi semua sudah kita cetak dalam bentuk file pickle sehingga nanti bisa kita buka dengan aplikasi yang mendukung file ekstensi PKL atau pickle.
Ya, untuk selanjutnya itu ada eh, grafik, ada dua grafik, yaitu grafik actual versus predicted, dan yang kedua ada residual plot. Untuk yang pertama yaitu nilai MAE sebesar 4.186,51 dolar, yang berarti rata-rata kesalahan prediksi sekitar 4.000 dolar. Lalu nilai MSE adalah 33.365.210,43. Angka ini besar karena error dikuadratkan. Lalu yang RMSE bernilai 5.799,59 dolar. Ini menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi berada di kisaran 5 sampai 6.000 dolar. Selanjutnya ada R kuadrat, yaitu mendapatkan 0,7833. Artinya model mampu menjelaskan sekitar 78% variasi biaya asuransi. Lalu untuk grafik kiri atau actual versus predicted, yaitu pada grafik sebelah kiri sumbu X menunjukkan biaya asli dan sumbu Y menunjukkan biaya hasil prediksi. Titik-titik biru adalah data, sedangkan garis merah adalah garis idealnya. Semakin dekat titik dengan garis merah, maka semakin akurat juga prediksinya. Lalu grafik ini menunjukkan bahwa model mengikuti pola data dengan cukup baik, meskipun masih ada beberapa sebaran yang jauh dari garis. Lalu yang kedua ada grafik residual plot. Pada grafik yang residual plot, kita melihat residual atau selisih antara nilai asli dan nilai prediksi. Idealnya residual itu menyebar secara acak di sekitaran garis nol. Namun terlihat masih ada beberapa pola penyebaran tertentu dan beberapa titik ekstrim yang menunjukkan bahwa ada outlier dan model belum sepenuhnya stabil. Oke, next. Lalu yang ketiga ada yang kedua ada hasil regresi linearnya. Untuk yang pertama ada koefisien signifikan. Yang pertama ada usia dan BMI menunjukkan pengaruh positif terhadap biaya. Lalu kedua adalah status merokok secara signifikan meningkatkan biaya. Lalu kedua adalah evaluasi model. Nilai R-squared menunjukkan beberapa baik model menjelaskan variasi biaya. Lalu ada error residual menunjukkan tingkat prediksi yang akurat. Lalu yang terakhir adalah interpretasi. Faktor-faktor ini penting dalam menentukan biaya asuransi dan dapat digunakan untuk penetapan premi. Untuk dari hasil dari regresi logistik pada klasifikasi mahal atau tidaknya ini didapatkan akurasi 0,9104 dengan klasifikasi reportnya adalah untuk precisionnya di tidak mahalnya ada 0,92 dan di mahalnya 0,90. Untuk recallnya di tidak mahal 0,90 dan di mahalnya 0,92. Untuk kemudian F1 skornya untuk di tidak mahalnya ada 0,91, di mahalnya 0,91, dan untuk di supportnya ada, untuk di tidak mahalnya ada 134 dan mahalnya ada 134. Untuk akurasinya adalah F1 skornya 0,91 dan supportnya 268. Macro average-nya untuk precision-nya 0,91, kemudian recall 0,91, F1 skornya 0,91 dan supportnya 268. Weighted average-nya precision-nya 0,91, recall-nya 0,91, F1 skornya 0,91 dan supportnya 268. Kemudian di sebelah kanan ada untuk confusion matrix-nya di klasifikasi mahal dan tidak mahal ini adalah untuk aktual tidak mahal dan predicted tidak mahalnya ada di 121, kemudian aktual mahalnya dan predicted mahalnya ada di 13, kemudian di aktual mahalnya dan di predicted tidak mahalnya ada di 11, dan di aktual mahalnya dan di predicted mahalnya ada di 123. Selanjutnya adalah hasil dari regresi logistik yang telah kami lakukan pada dataset medical cost ini menunjukkan bahwa variabel yang signifikan di sini adalah merokok
di mana ia meningkatkan kemungkinan resiko tinggi secara signifikan. Kemudian usia juga berpengaruh terhadap resiko dari dataset yang telah kita temukan terhadap pasien-pasiennya. Dan untuk evaluasi modelnya adalah dengan menggunakan akurasi confusion matrix dan AUC untuk menilai performa, model mampu mengklasifikasikan resiko dengan cukup baik. Interpretasinya adalah faktor-faktor ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait penetapan premi dan pengelolaan resiko tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan, yaitu regresi linear efektif dalam memprediksi biaya asuransi secara akurat, sedangkan regresi logistik berguna untuk mengklasifikasikan risiko tinggi atau rendah. Nah, kombinasi keduanya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam industri asuransi. Implikasinya, data ini juga dapat digunakan untuk menyesuaikan premi secara adil dan mengelola risiko secara lebih efektif. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.